Episode 40, Hari Menjelang Malam. Anissa yang baru selesai membersihkan badan berniat ingin keluar untuk mencari makanan. Kosan itu memang tidak ada dapur atau kantin penyedia makanan. Kosan yang Anissa tempati memang bukan kosan mewah seperti kosan yang lainnya. Hanya sebuah kamar sederhana dengan fasilitas seadanya sesuai dengan harga yang ada. Berbanding terbalik dengan kamar lain yang memang membeli fasilitas sendiri. Bagi Anissa itu semua tidak masalah selama dia masih bisa tidur dengan tenang. Anissa berniat untuk menghemat pengeluaran sehingga dia menerima fasilitas yang ada di kamar tersebut walaupun sangat jauh dari apa yang dia dapatkan di rumah bosnya. Anissa keluar dan mencari makanan dengan berjalan kaki. Dia berjalan dengan santai menikmati malam yang masih cukup ramai. Setelah berjalan cukup jauh, Anissa melihat beberapa pedagang kaki lima yang berjejer. Anissa memilih membeli nasi goreng untuk menu makan malam. "Pak, nasi gorengnya satu dibungkus ya Pak," ujar Anissa pada penjual nasi goreng. Namun hasilnya nihil. Kamar itu masih kosong dan tidak ada yang berubah sama sekali. Bertanda Anissa belum pulang ke rumah. Raihan turun dan bergegas menuju kosan Anissa. Sesampainya di kosan, Raihan mengetuk pintu dan beberapa kali memanggil nama Anissa namun tidak ada jawaban sama sekali. Kemana dia malam-malam begini? Apa dia sudah pindah dari sini? Batin Raihan. Saat sedang kebingungan, Raihan melihat seseorang melintas di depan kamar Anissa. "Mbak, lihat orang yang tinggal." "Loh Tuan ngapain di sini?" tanya Anissa. "Harusnya saya yang tanya. Ngapain kamu masih di sini? Apa tidak dengar dengan yang saya katakan siang tadi?" ujar Raihan. "Saya dengar. Tapi saya ingin tetap di sini Tuan," ujar Anissa. "Kenapa? Di rumah itu semua sudah tersedia. Kamu bisa tidur dengan nyaman dan aman di sana. Kamu juga gak perlu bayar sewa seperti di sini," ujar Raihan. "Maaf Tuan. Saya tidak bisa terus-menerus tinggal di rumah Tuan. Saya merasa tidak enak apalagi jika keluarga Tuan ada yang tahu tentang itu pasti mereka akan." "Loh Tuan ngapain di sini?" tanya Anissa. "Harusnya saya yang tanya. Ngapain kamu masih di sini? Apa tidak dengar dengan yang saya katakan siang tadi?" ujar Raihan. "Saya dengar. Tapi saya ingin tetap di sini Tuan," ujar Anissa. "Kenapa? Di rumah itu semua sudah tersedia. Kamu bisa tidur dengan nyaman dan aman di sana. Kamu juga gak perlu bayar sewa seperti di sini," ujar Raihan. "Maaf Tuan. Saya tidak bisa terus-menerus tinggal di rumah Tuan. Saya merasa tidak enak apalagi jika keluarga Tuan ada yang tahu tentang itu pasti mereka akan memarahi Tuan karena sudah mengizinkan orang miskin seperti saya tinggal bebas di rumah Tuan," jelas Anissa. "Persetan dengan omongan orang. Rumah itu rumah saya. Saya yang membangunnya dengan uang pribadi saya. Bukan dengan uang hasil meminta pada orang tua. Terserah saya mau membawa siapa ke rumah itu termasuk kamu. Sekarang kamu ikut saya pulang ke rumah," ujar Raihan. "Tuan, saya mohon jangan paksa saya. Saya sangat berterima kasih sama Tuan Raihan dengan semua kebaikan Tuan. Tapi saya benar-benar ingin hidup mandiri Tuan," ujar Anissa. "Apa karena ucapan saya waktu itu, kamu memutuskan untuk keluar dari rumah?" tanya Raihan. "Tidak Tuan. Saya memang sudah berniat untuk mencari tempat tinggal sendiri. Saya gak ingin selalu merepotkan orang lain," ujar Anissa. "Kamu benar-benar keras kepala. Baiklah kalau kamu tetap gak mau tinggal di rumahku. Setidaknya izinkan saya datang ke sini kapanpun saya mau," ujar Raihan. "Apa Tuan yakin ingin berkunjung ke sini? Tempat ini tidak layak untuk Tuan Raihan," ujar Anissa. "Mana kunci kamarmu?" ujar Raihan. "Untuk apa Tuan?" tanya Anissa. "Cepat mana kunci kamarmu? Saya ingin lihat kamarmu," ujar Raihan. Anissa akhirnya mengambil kunci kamar itu dan menyerahkannya pada Raihan. "Ini Tuan," ujar Anissa. Raihan mengambil kunci itu dari tangan Anissa dan membuka pintu kamar. Setelah membukanya, Raihan dibuat terkejut dengan apa yang dia lihat di kamar tersebut. Kasur yang sudah usang, lemari plastik yang berukuran kecil dan tidak ada AC ataupun kipas angin di dalamnya. "Kamu tidur di kamar seperti ini? Ini semua dari yang punya kosan?" tanya Raihan. "Iya Tuan.
Ini fasilitas yang diberikan ibu kosan. Katanya ini sudah sesuai harga yang saya minta, ujar Anissa. Panggil ibu kosanmu, ujar Raihan. Untuk apa tuan? Tanya Anissa. Gak usah banyak tanya, panggil saja dia ke sini, jawab Raihan. Anissa bergegas mencari ibu kosan yang rumahnya hanya berjarak 5 kamar dari kamarnya. Sementara itu, Raihan menghubungi asistennya untuk membawa beberapa peralatan tidur ke kosan Anissa. Tidak lama kemudian Anissa datang bersama seorang ibu-ibu berdaster. Ibu itu terkejut saat mengetahui bahwa Raihanlah yang meminta bertemu dengannya. Dia tidak tahu kesalahan apa yang Anissa perbuat sampai mendatangkan seorang Raihan ke tempatnya. Tuan, ini Bu Ella, pemilik kosan ini, ujar Anissa. Raihan menoleh pada Anissa lalu berganti menatap ibu pemilik kosan tersebut. Selamat malam Tuan Raihan, mohon maaf. Apa penghuni kosan saya ada yang melakukan kesalahan sehingga mengharuskan Tuan datang kemari? Tanya Bu Ella dengan menahan rasa takutnya. Siapa yang tidak takut dengan kedatangan orang seperti Raihan apalagi di malam hari seperti itu? Yang Ibu Ella takutkan jika salah satu penghuni kosan itu ada yang bermasalah dengan Raihan sehingga keluarganya juga akan ikut terseret dalam masalah tersebut. Anda pemilik kosan ini? Tanya Raihan tegas. Iya Tuan, apa ada kesalahan di sini? Ucap Bu Ella. Berapa harga kamar ini? Tanya Raihan. 700.000 Tuan. Ucap Bu Ella. 700.000 dengan fasilitas seperti ini. Apa ini layak untuk seorang gadis? Ujar Raihan tegas. Maaf Tuan, sebenarnya itu harga paling rendah dari harga kamar yang lain. Dan dia setuju dengan kesepakatan itu. Ujar Bu Ella. Tuan jangan berlebihan seperti ini. Ini juga sudah lebih dari cukup untuk saya tidur Tuan. Ujar Anissa. Saya tidak terima jika kamu tinggal di tempat seperti ini. Saya bisa membelikanmu rumah yang bagus dengan fasilitas yang lebih layak untukmu. Ujar Raihan. Tuan, saya mohon, hal sepele seperti ini jangan dipermasalahkan. Gak enak didengar penghuni kosan lain. Ujar Anissa. Kamu mau tetap di sini atau ikut saya pulang? Tanya Raihan. Saya tetap di sini Tuan. Lebih baik Tuan pulang saja. Ujar Anissa. Kamu mengusirku? Tanya Raihan. Bukan begitu. Saya gak enak kalau hal seperti ini dipermasalahin. Lihat tuh banyak yang memperhatikan kita. Ujar Anissa. Memang kenapa? Wajar kan jika saya memperhatikan orang yang saya sayangi? Ujar Raihan. Maksud Tuan? Tanya Anissa bingung. Raihan yang merasa salah tingkah, mengalihkan pembicaraannya. Sudah. Kalau kamu bersikeras tetap ingin tinggal di sini, tapi jangan halangi saya untuk mengganti semua fasilitas itu. Ujar Raihan. Gak perlu Tuan. Saya sudah terbiasa dengan barang seperti ini. Tolak Anissa. Sebelum Raihan menjawab ucapan Anissa, Randy tiba dengan mobil pickup yang membawa beberapa peralatan untuk mengganti fasilitas yang ada di kamar tersebut. Malam Tuan. Saya sudah membawa barang-barang yang Tuan inginkan. Ujar Randy. Bagus. Bawa dan masukkan ke dalam kamar Nisa. Ujar Raihan. Tunggu Pak Randy. Tuan ini gak bakal muat di kamar Nisa. Kamar Nisa terlalu kecil untuk barang sebesar ini. Ujar Anissa. Apa masih ada kamar yang lebih besar lagi? Tanya Raihan pada Bu Ella. Ada Tuan. Kamar itu ada di ujung sana Tuan. Ujar sang pemilik kosan sembari menunjuk ke sebuah kamar di ujung. Bawa barang-barang itu ke sana. Tata dengan rapi dan jangan sampai ada yang terlewat. Titah Raihan. Tapi Tuan, ucapan Anissa terpotong dengan suara Raihan. Berapa harga kamar tersebut? Tanya Raihan. Kamar itu harganya 2.500.000 tanpa fasilitas Tuan. Soalnya itu kamar paling besar di sini. Ada ruang tamu dan dapur di dalamnya. Jawab Bu Ella. Ini uang 35 juta untuk membayar kamar Anissa selama 1 tahun. Jangan pernah izinkan orang lain datang ke tempat ini selain saya. Paham? Ucap Raihan tegas sembari memberikan uang kepada Bu Ella. Paham Tuan. Terima kasih. Dan maaf atas ketidaknyamanan tempat ini. Ujar Bu Ella. Pemilik kosan itu pun pamit dari tempat itu setelah Anissa pindah ke kamar yang baru. Ini ponselmu.
Hubungi saya jika ada apa-apa, ucap Raihan sembari. Saya sudah punya ponsel sendiri tuan. Lebih baik ponsel itu bawa saja, tolak Anissa. Sudahlah, pusing saya ngurusin orang yang keras kepala sepertimu. Ren, pulang, ujar Raihan. Tuan, terima kasih atas semua kebaikan tuan. Maaf jika saya selalu merepotkan tuan, ucap Anissa. Raihan dan asistennya pergi meninggalkan Anissa sendiri. Raihan masuk ke dalam mobil dengan perasaan kecewa. Ada rasa tidak tega jika harus meninggalkan Anissa di tempat kecil seperti itu. Namun apa daya, sifat keras kepala gadis itu tidak bisa membuat Raihan memaksanya.